Anies disentil keras Ketua DPRD DKI soal isu Pilgub DKI 2024, ditulis oleh Sardi di steward.com. Tepat setahun dari sekarang, Anies akan melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya jika Pilkada DKI digelar tahun 2022, maka bisa dipastikan Anies akan mencalonkan kembali dan tahun 2024 akan lompat nyapres. Tapi karena Pilkada serentak digelar tahun 2024 bersamaan dengan tahun digelarnya Pilpres, maka Anies harus nganggur 2 tahun. Anies mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai gubernur. Dulu rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada Pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja. Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada Pilkada tahun depan, kita kampanye. Tapi karena nggak ada kampanye berarti tahun kelima. Kalau pilkadanya nggak ada, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai terakhir, kata Anies di workshop nasional DPP PAN di Bali. Baru-baru ini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi geram dengan sebuah isu Pilkada DKI, di mana ada pendukung Anies yang menduga bahwa penggeseran Pilkada DKI ke tahun 2024 karena ada upaya mengganjal Anies. Dugaan itu disampaikan pendukung berat Anies yang bernama Geis Chalifah. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi, Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan, kata Geis. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024, kata Geis lagi. Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair, jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi, kata dia. Tentu saja ini membuat Prasetyo geram, jangankan dia, saya saja geram. Isu basi yang dia lontarkan sama sekali jauh dari kenyataan. Sampai-sampai Ketua DPRD DKI pun harus membuat keterangan pers yang isinya meminta Anies berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024 bukan untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan-akan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024. Sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Demikian bunyi keterangan pers tersebut. Memang pendukung Anies ini keterlaluan. Intinya, undang-undang tersebut dibuat sebelum Anies jadi gubernur. Memangnya pemerintah itu dewa, bisa meramal masa depan di mana nanti Anies akan jadi gubernur DKI. Lalu dibuatlah sebuah skenario jahat melalui undang-undang agar Anies kosong jabatan selama 2 tahun. Tolong dipikir dikitlah. Jangan otak dipakai hanya untuk menebar kebohongan busuk. Jangan kebanyakan sakit hati. Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi gubernur DKI. Jangan membuat persepsi seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies, kata Pras. Undang-undang sudah mengatur ini semua. Kekosongan jabatan ini akan diisi oleh pejabat PLT yang ditunjuk pemerintah, bukan hanya Anies saja. Semua kepala daerah yang terdampak mengalami nasib yang sama. Kenapa Anies yang dipolitisasi? Kenapa kepala daerah lain tidak diperlakukan sama seperti Anies? Tidak dibela dengan isu bakal dijegal pemerintah pusat? Kita tentunya tidak akan pernah lupa dengan strategi busuk yang dipakai kelompok penjual agama dengan cara politisasi jenazah. Benar-benar brutal dan mengotori prinsip demokrasi yang sebenarnya. Siapa yang tanggung jawab? Pastinya pendukungnya. Lantas, apakah Anies pernah menegur soal itu? Kalau tidak salah, Anies waktu itu tidak komentar. Sama seperti Geis Chalifah yang diduga memainkan isu Pilkada DKI dengan narasi Anies terkesan ingin dijegal agar tidak menjabat lagi. Apakah Anies tidak komentar apapun, padahal kalau mau jujur, dia pasti tahu soal Undang-Undang Pilkada serentak tahun 2024 dibuat saat dia masih belum jadi gubernur. Ada kesan dia diam saja kan? Apakah karena ini dianggap menguntungkan dia sehingga dia diam saja? Bagaimana? Menurut Anda? Sukses turunkan kasus corona, strategi Jokowi lawan pandemi jadi kiblat dunia. Ditulis oleh Ferry Patli di steward.com.
Adanya pandemi corona memang tidak berdampak besar bagi sebagian orang. Bahkan ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya wabah tersebut. Seperti mereka yang biasa masuk kantor Senin sampai Sabtu, dengan adanya COVID-19 ini cukup work from home atau bekerja di rumah saja. Begitupun dengan mafia alkes sangat diuntungkan dengan adanya corona ini. Mereka bahkan berharap wabah COVID di Indonesia ada selamanya, karena begitu besarnya keuntungan yang mereka peroleh dari menjual alat kesehatan. Tapi bagi sebagian orang adanya wabah corona ini seperti hadirnya kiamat sugro atau kiamat kecil. Penulis melihat dengan mata dan kepala sendiri bagaimana adik kandung penulis yang bisnisnya berjualan makanan di pasar malam dan pameran mulai berkembang. Ketika pandemi datang, langsung gulung tikar karena pasar malam dan pameran tidak boleh lagi diselenggarakan. Padahal sebelumnya untuk modal mengembangkan usaha tersebut, ia mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR BRI yang cicilannya harus dibayar setiap bulan. Bayangkan pemasukan mendadak hilang sehingga dapur terancam tidak ngebul, ditambah dengan beban bayar hutang pula. Untung kala itu pemerintah memberikan relaksasi atau libur nyicil hutang KUR selama 6 bulan. Jadi meskipun cicilan itu tetap mesti dibayar sesuai dengan jumlah bulan yang telah disepakati, minimal ada sedikit waktu untuk menarik nafas dan juga mengumpulkan pundi-pundi uang sedikit demi sedikit. Itu baru seorang loh yang berdampak, masih ada ribuan orang lagi pedagang di pasar malam maupun di pameran yang terdampak secara ekonomi dengan adanya wabah corona ini. Kalau dipikir memang sangat mengerikan dampak dari pandemi ini, karena ia tidak hanya mengganggu sektor kesehatan saja, tapi segala lini, mulai dari ekonomi, perhelatan olahraga, sosial, politik, hiburan, pariwisata, keamanan, dan lain-lain. Termasuk orang yang hendak nikah pun terdampak, karena sudah banyak investasi amplop, giliran dia yang mau menggelar resepsi pernikahan malah dilarang oleh pemerintah. Tapi itu dulu. Sekarang perlahan tapi pasti harapan cerah semakin terlihat di depan mata. Akhir-akhir ini kasus COVID di Indonesia terus turun seiring dengan penerapan PPKM dan juga serbuan vaksinasi yang masif hingga ke pelosok-pelosok daerah. Yang mana hal ini juga tidak lepas dari strategi Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan mindset pandemi menjadi endemi daripada melakukan tindakan yang ekstrim seperti lockdown. Lantas, apa yang dimaksud dengan pola pikir pandemi menjadi endemi tersebut? Kita tidak bermaksud menghilangkan COVID dari Indonesia, karena hal itu tidak realistis, tapi yang dilakukan adalah menurunkan kasus positif corona serendah mungkin, sehingga publik dapat menerima COVID sebagai penyakit musiman seperti flu dan juga demam berdarah. Lalu, seperti apa cerita keberhasilan Jokowi tersebut dalam mengatasi pandemi corona? Pertama, Presiden sudah mengatakan bahwa pandemi tidak akan bisa hilang dalam waktu dekat, sehingga perlu ditangani sebagai endemi atau dengan kata lain berdamai dengan corona. Ternyata Presiden soal berdamai dengan corona ini sudah disampaikannya sejak Mei 2020 lalu atau awal-awal COVID masuk ke Indonesia. Dan yang menantangnya pun tidak sedikit. Seperti mantan Wapres JK mengatakan, kalau corona nggak mau berdamai bagaimana? Kemudian ada juga politisi, para SJW, ahli COVID, dan aktivis medsos yang menolak pernyataan Jokowi tersebut. Hanya saja meskipun ditentang oleh mantan partnernya sendiri JK, Presiden kekeh dengan pendiriannya bahwa pilihan satu-satunya hanyalah berdamai dengan corona. 1,5 tahun kemudian, ucapan Presiden Jokowi tersebut terbukti benar. Sekarang seluruh dunia yang malah bersiap untuk berdamai dengan corona. Termasuk negara lain yang sebelumnya terobsesi memusnahkan virus tersebut. Coba saja perhatikan negara-negara yang dulu punya target zero COVID, seperti Singapura dan Australia, sekarang malah mencontoh cara kerja Jokowi. WKWK. Parahnya lagi berdasarkan berita tersebut, Singapura malah sedang menghadapi ledakan kasus baru, lantaran imunitas masyarakatnya belum terbangun, sedangkan di Indonesia kasus corona menurun tajam setajam silet. Kedua, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah vaksinasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia bukan negara produsen vaksin, tapi hebatnya saat ini program vaksinasi sudah melebihi 100 juta dosis. Lalu, kenapa itu bisa terjadi? Karena Presiden berani mengambil resiko dengan membuat MOU pembelian vaksin dalam jumlah besar, padahal kala itu vaksinnya belum ada. Waktu itu Jokowi mengirimkan pasukan senyap untuk melobi negara-negara produsen vaksin dalam rangka mengamankan vaksin buat rakyat Indonesia. Hasilnya Indonesia tidak kekurangan vaksin. Saat ini sudah siap lebih dari 270 juta dosis. Sedangkan negara lain bisa dibilang cukup miris, tidak mendapatkan vaksin yang cukup untuk membangun herd immunity. Dengan vaksinasi yang gencar, inilah Indonesia optimis memasuki era baru yakni endemi.
Memang corona akan terus ada, tapi sebagian besar masyarakatnya sudah kebal terhadap virus ini.